Pendidikan mempersiapkan murid Anda. Nah, Anda kenapa ngambil S1? Untuk Untuk persiapan menambah job yang income, belum Pak. ada sekarang, Pak. Untuk nambah income, yakin dengan selesai S1 income-nya bertambah. Cari Menambah peluang. pengetahuan, Pak. Pengetahuan, yakin. Yakin bisa ngalahkan ChatGPT pengetahuan Anda. Setidaknya Untuk naik mendapatkan jabatan, Pak. informasi terupdate, Pak. Untuk punya informasi terupdate nge-YouTube terus ya, harus toh. Informasi update tapi cepat daripada di kuliahan. Ambil S1 Pak buat dapat S2 nanti jadi dosen. Oh, untuk dosen gantiin pekerjaan saya katanya. Ya, monggo. Iya Silakan. Pak, biar Buat mudah ingat promosi saya jabatan. Pak. Saya mau pensiun jadi dosen. Kenapa? Karena ada AI udah nggak dipakai lagi tuh dosen. Intinya gini, Anda disiapkan untuk pekerjaan yang sekarang tidak ada. Saya belum bisa ngasih tahu Anda pekerjaan apa di space. Karena pekerjaannya belum ada. Ya, itu. Job that does not exist. Anda harus siap-siap walaupun pekerjaannya belum ada. Dulu YouTuber belum ada, influencer belum ada, blockchainer belum ada. Ya, profesi sekarang drone. Ada juga drone pilot. Dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi profesi baru akan banyak. Nanti, sekarang belum ada. Akan banyak profesi baru yang sekarang belum ada. Anda harus siapkan diri untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, skill. Sekarang belum ada. Bayangkan di space nanti akan ada ruko katakanlah. Skill apa yang dibutuhkan? Ya belum ada. Jadi yang kita ajarkan ke Anda keahlian dan teknologi yang belum diketahui. Anda harus siap untuk itu. Yang ketiga, Pak, saya nyari knowledge. Anda belajar knowledge sekarang, tahun depan udah nggak kepake. Berubah begitu cepat knowledge, pengetahuan. Pengetahuan berubah dengan cepat, cepat usang. Jadi Anda jangan bangga dengan punya knowledge ya, karena mungkin setahun 6 bulan udah nggak kepake lagi. Siap-siap, knowledge Anda akan cepat kadaluarsa. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya tidak berhenti, ya, memiliki wawasan-wawasan baru. Bekerja sama dengan AI ya, bekerja sama dengan chat. Supaya Anda tahu apa yang terjadi. Nah ini sebenarnya setiap taruna-taruni sekarang, saya bilang astropreneur atau spacepreneur, harus punya 4 ini, mindset yang benar, cara mengambil keputusan dengan baik, harus bisa melakukan action dengan benar, harus punya alat. Inilah murid-murid taruna-taruni yang akan berhasil kalau Anda selesai S1. Mindsetnya harus apa? Anda seorang teknik dirgantarawan. Kedirgantaraan. Harus punya keingintahuan yang besar. Curiosity. Antariksa itu begitu luas, jadi ingin tahu, ingin ada apa di sana. Nah, itu keingintahuan. Sesuatu yang Anda sekarang tidak tahu, ingin belajar, itulah curiosity. Itu kunci kesuksesan. Yang kedua, Anda tantang status quo. Ya, jangan Anda terima begitu saja status quo. Contohnya apa? Status quo. Ada yang tahu nggak contoh kasih status quo tentang karir Anda? Dapat uang dari Kontrak gaji. kerja, Pak. Kontrak kerja. Bekerja, Pak. Bekerja, betul. Bekerja untuk cari uang itu status quo. Lalu Anda harus rubah gimana? Pak, rubahnya seperti apa? Bekerja untuk cari uang. Apa salahnya dengan itu? Tidak ada yang salah, Bekerja, Pak. cari uang. Mindset, Salahnya Pak. apa? Mindset. Ya, mindsetnya di mana? Betul, Mas, mindset. Mindset apa yang salah? Bekerja untuk mencari uang. Harusnya apa? Uang yang bekerja untuk Anda. Uang bekerja untuk kita. Wih, mantap itu. Bekerja dengan smart. Bekerja dengan smart. Nah, kalau Anda punya mindset yang salah, kembali lagi, ya hasilnya salah. Bekerja sehari berapa jam? 8 jam. 8 jam. 8 jam Pak sehari. Bisa nggak 80 jam sehari?
Enggak, Pak. Nggak bisa. Jadi Batas. terbatas. Ini salah satu kelemahannya bekerja adalah terbatas. Waktunya terbatas, kemampuan Anda terbatas, banyak hal terbatas sehingga uangnya akan terbatas. Wajar. Lalu yang tidak terbatas apa? Pengusaha. Ya, pengusaha apa maksudnya pengusaha itu apa, Mas? Kita ganti nih ya, bekerja menjadi pengusaha. Kita coba sementara nih. Pengusaha. Pengusaha untuk cari uang. Pengusaha terbatas nggak Tidak, Pak. kerjanya? Nggak. Fleksibel. Fleksibel, Pak. Pengusaha fleksibel. Bisa nggak 80 jam sehari? Bisa, Pak. Caranya? Bekerja untuk bekerja 1 jam buat hidup 1 tahun, Pak. Oh, bekerja 1 jam untuk hidup 1 tahun. Oke. Siap. Mas Wah, Ucup yang lebih tahu tuh, Pak. Mas Ucup. Bang Mas Ucup. Ucup. Mas Ucup pingin dong kita kerja 1 jam untuk hidup 1 tahun. 10 jam aja Juragan kerja besi udah soalnya, Pak, selesai. beliau. Ya, ingat, pengusaha memang lebih fleksibel ya daripada seorang pekerja. Cuman terbatas juga ini ya. Karyawan. Anda berhenti, Anda tidur, dapat nggak uangnya? Ya enggak. Ya. Anda berhenti, perusahaannya hancur. Ya. Jadi tetap ini membutuhkan Anda. Ideal ini investasi. Ini idealnya nih. Ya, bisa dalam bentuk passive income, bisa dalam bentuk apa saja. Kita namakan secara global investasi. Ya, kerja juga bisa investasi ya. Anda kerja, Anda simpan uangnya, Anda investasikan di usaha lain, itu investasi. Intinya adalah investasi. Jadi kenapa? Karena investasi itu tidak terbatas. Anda bisa 2, 3, 4, 5, 6, tapi waktu Anda tetap. Jadi yang pertama investasi. Ini kita bicara tentang investasi. Space atau antariksa adalah tempat yang paling baik untuk investasi. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Kenapa kita bicara tentang investasi? Kenapa bicara tentang astrodinamik atau antariksa? Karena antariksa adalah tempat yang paling baik untuk investasi. Makanya konglomerat digital pergi ke space, ya dia berinvestasi. Ya, berinvestasi supaya bisa menghasilkan yang jauh lebih besar. Nah, Anda yang lulusan kedirgantaraan, saya harap berinvestasi di dirgantara. Berinvestasi tanda petik uang, pikiran, waktu di kedirgantaraan karena return-nya besar. Nah, ini yang kita bicarakan di sini. Ya, mulai dari sekarang kedirgantaraan atau space dijadikan tempat untuk berinvestasi. Itu mindset. Lalu nanti bicara Anda harus bisa fokus, berkolaborasi dengan orang lain, menghasilkan sesuatu nilai, value creation. Lalu Anda harus punya action yang baik. Action yang baik itu artinya apa? Punya kreativitas, jangan takut gagal bereksperimen, dan punya data untuk memutuskan sesuatu. Jangan berdasarkan hanya insting. Harus ada data. Lalu alat. Alat itu Anda harus mengerti teknologi, ya teknologi AI sekarang lagi rame, teknologi space lagi booming. Jadi dua ini Anda harus kuatkan. Anda harus mengerti tentang otomasi, sistemisasi, dan optimalisasi. Inilah yang dibutuhkan dari Anda sebagai seorang dirgantarawati. Saya tidak bicara tentang knowledge di sini. Tidak bicara tentang expertise, tapi bicara tentang mindset, decision, action, dan alat. Ya, jadi harus benar apa yang Anda cari supaya betul-betul menjadi hasil buat kedepannya dunia kita, dunia antariksa adalah dunia terdistribusi, accelerated learning, industri berubah, cara pandang berubah, pendidikan juga harus berubah. Kita semua tahu industri space adalah industri baru, jadi industrinya berubah. Cara pandangnya juga harus berubah, cara pandang baru, space. Ya, saya bukan sedang iklan pemilu ya, berubah ya, tapi itulah kenyataan.
kita harus berubah. Pendidikan pun harus berubah. Ya, harus terjadi perubahan. Karena cara pendidikan kita masih cara pendidikan yang lama, terutama tentang kedirgantaraan. Pendidikan kedirgantaraan yang baru harus belajar ini semua nih. Anda harus belajar astrodinamik, astromekanik, astrobiologi, astrofisik, astrochemistry. Anda juga harus belajar tentang space mathematics. Anda belajar tentang roket, satelit, ya, propulsi roket, tentang ekonomi kosmos, AI, IoT, blockchain. Ini 3 teknologi ini yang akan membantu Anda untuk bisa mengakselerasi. Ya, tanah tadi investasi, akselerasi finansial misalkan. Nah, itu Anda harus punya knowledge ketiga ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, sekarang ini kalau Anda lulus belum disebut ahli dirgantara. Karena Anda hanya baru belajar astrodinamik.